Semester si Hmm. iya, jadi mungkin si Pak Haji ini terlambat mengikuti ceritanya ya, terlambat mengikuti kuliah semester si sejak awal. Jadi ya ini masih apa? Masih tingkatan apa ini beliau ini Pak? Pak Baru Mesresi. baru D3. Oh baru kayaknya belum D3 deh. Dia Masih D3 setengah, Ospek, D3 masih ospek, ospek. saja dokter. masih ospek. Iya Ya. gitu. Jadi ini kasus ini kan sudah lama sekali Pak Haji ya, sudah hampir 2 tahun gitu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh si Topeng ini ya, si oknum dokter yang mengaku detektif itu tidak sesuai dengan peraturan BPOM. Nah, kalau Pak Haji Bagus bertanya, ini kenapa kok gaduh? Ya karena kegaduhan itu karena tidak sesuai dengan aturan BPOM. Kalau sesuai dengan aturan, maka itu tidak akan terjadi kegaduhan. Begitu ya. Jadi kalau itu sesuai dengan aturan, maka itu tidak akan terjadi kegaduhan. Aturannya apa? Ya aturannya hanya BPOM yang punya kewenangan. Begitu Pak Haji. Hanya BPOM yang punya kewenangan. Masyarakat gimana? Masyarakat boleh melakukan pengawasan kalau memang ada kecurigaan tertentu. Tetapi itu hasilnya harus dilaporkan oleh BPOM. BPOM lah yang menjadi hakim. Kita tidak punya hak untuk mempublish. Karena apa yang kita publish itu kan tentunya ada kepentingan-kepentingan pribadi. Ya. Begitu. Jadi harus ada hakimnya. Begitu, hakimnya yang menyatakan ini salah, ini nggak benar, itu boleh kan begitu. Nah, sementara yang dilakukan oleh oknum bertopeng ini, dia mereview tanpa pemberitahuan ke BPOM, tanpa izin ke BPOM, dan reviewnya itu dikatakan oleh jaksa saat persidangan ya itu menggunakan hasil uji lab yang palsu, Pak Haji. Ya. Begitu, Pak Haji. Nah, Dan itulah makanya kenapa bisa menjadi kegaduhan. Yang kedua, ada potensi karena memang mereka punya kepentingan. Kepentingannya apa? Yaitu sejumlah uang antara lain yang sudah terpidana ini sudah sah terbukti ada dana yang mengalir sebesar 4M. Yang si Topeng ini memang belum ada dana mengalir, tetapi sudah ada upaya untuk permintaan sejumlah uang yaitu sebesar 20M. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya memang mereka ini mereview untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk masyarakat, gitu Pak Haji. approve Seperti berbayar. itu, itulah kegaduhannya. Kenapa ini masalah ini menjadi gaduh dan yang bersangkutan sudah diperingatkan oleh BPOM untuk berhenti melakukan review seperti ini, tetapi masih balelo, masih tetap melakukan begitu dan selalu membuat kegaduhan gitu, Pak Haji. Yo, makasih. Oke, Pak Mungkin Haji Prof. pasti. Endron mau menambahkan. Saya informasikan ke Prof. Imran bahwa perjalanan ini sebagaimana itu dokter yang sudah mendapatkan barang itu dengan caranya, rupa-rupanya itu sudah membuat LP, Prof. LP, kemudian dia juga lapor ke BPOM. Selanjutnya ini kita menunggu nih tindak lanjut nih. Menurut Prof. Imran, langkah-langkah yang dilakukan Doktip nih bagaimana, Prof? Silakan, Prof. Jadi langkah apa tuh Mr. J? Apa tuh? Langkah apa tuh kira-kira? Langkah apa nih kira-kira ini? Kata tadi saya mendengar bahwa katanya sudah lapor ke polisi. Begitu, Prof. Iya. Jadi sebenarnya begini Mr. J, status BPOM apa namanya BPOM ya, BPOM ini ya.
sebenarnya kalau kita gradasikan derajatnya itu dia sama, posisinya itu sama dengan BPK. Hmm. Ya, Sebenarnya dia sederajat. Artinya begini, kalau kita bicara kaitannya dengan tindak pidana korupsi ya, berarti kan harus di sana itu harus terjadi yang namanya kerugian negara. Satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap laporan audit terhadap kerugian negara itu adalah BPK. BPK. Karena apa? BPK itu diberikan kewenangan secara atributif oleh undang-undang untuk melakukan audit kaitannya dengan keuangan negara. Ya. Jadi itu lembaga yang diberikan kewenangan secara otoritatif. Sama legal standing ini sebenarnya kalau kita lihat pada kewenangan BPOM sama juga. Karena itu kan sebenarnya lembaga negara non kementerian kan. Ya. Sama-sama ini lembaga negara non kementerian yang punya kewenangan yang sama juga. Yang satu audit keuangan negara, yang satu merupakan badan yang diberikan kewenangan untuk pengawasan obat-obatan dan makanan. Ya. Jadi dalam konteks pro justisia, sebelum dilakukan adjudikasi itu harus ada pra adjudikasi dulu ya. Pra adjudikasi itu pada tahap penyelidikan harusnya melibatkan keterangan dari BPOM. Ya. Karena apa? Karena BPOM lah yang diberikan kewenangan oleh peraturan. Itu problemnya. Cuman memang ada masalah. Masalahnya itu ketika ada orang melakukan riset secara mandiri, lalu kemudian itu dijadikan sebagai alat bukti. Menurut saya sih itu problematik. Harus ada kerjasama antara penyidik dengan BPOM. Ya. Karena BPOM lah yang memiliki kewenangan untuk itu. Dia yang menentukan bahwa ini obat ini kadarnya sampai segini, standar tertentu ya. Itu yang menentukan itu adalah BPOM. Kemudian dikeluarkan izin dan sebagainya kan. Itu. Tapi kalau misalkan orang secara pribadi, ya ini kan jadi masalah. Jadi dari awal memang saya lihat, kalau saya secara pribadi melihatnya memang sudah ada masalah pada penanganan perkara ini sendiri. Itu sih. Prof. Emran, saya mau bertanya, Prof. Siap. Jika BPOM memiliki kewenangan atau mempunyai otoritas tertinggi dalam pengawasan obat dan makanan, lalu kemudian di dalam BPOM itu sendiri ada PPNS-nya, penyidik pegawai negeri sipilnya ya, artinya yang melakukan investigasi, ada fungsi-fungsi di sana termasuk fungsi penindakan ya Prof ya. Nah, bagaimana ketika ditemukan sebuah pelanggaran lalu diberikan sanksi administratif dari pencabutan izin edar ya kan, sampai dengan penarikan barang, kemudian teguran dan larangan keras untuk melakukan promosi, tapi di situ tidak ditemukan unsur pidana, Prof. Apakah masih bisa kita laporkan ke polisi? Demikian, Prof. Itu pertanyaan saya. Jadi begini, tidak ditemukan unsur pidananya ini, ya ini yang menjadi debatable kan. Artinya setiap perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, baik itu kaitannya dengan undang-undang kesehatan maupun dengan perlindungan konsumen, perbuatan-perbuatan itu sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Contohnya memproduksi atau mengedarkan dan sebagainya itu ya. Terus yang kedua kaitannya dengan PPNS ya. Kalau kita bicara hukum pidana ini begini. Kalau hukum pidana itu dia sifatnya begini sekarang nih, ada dua pendekatan, satu administratif, yang kedua pidana. Kalau BPOM itu dia hanya pada level administratif kewenangannya. Maka kewenangan itu hanya bisa diluncurkan pada peraturan. Dia hanya bisa menerbitkan peraturan. Sementara pidana itu diatur oleh undang-undang. Konsekuensinya ketika kita baca pada peraturan kemarin BPOM, dia nggak bisa untuk kemudian memasukkan pasal-pasal pidananya di situ. Karena BPOM sendiri kan bukan legislator ya. Iya. Jadi hanya bisa untuk kemudian menarik produk atau mungkin NA ya. NA itu kemudian dicabut dan sebagainya. Hanya sanksi administratif.
Tapi kalau ditemukan adanya perbuatan yang sudah memenuhi unsur pidananya, maka itu kewenangan itu diserahkan kepada penyidik polisi dalam hari ini, penyidik kepolisian. Maka harus ada kerjasama antara apa? Antara penyidik polisi dengan penyidik PPNS tadi itu. Jadi sebenarnya itu bahan baku yang digunakan untuk mengkasuskan perkara ini harusnya diperoleh dari BPOM. Dari Harusnya begitu, Ya, dari BPOM. Nah, jadi langkah kemarin yang saya sih berpikirnya itu berbeda dengan case-nya si siapa namanya yang dilaporkan sama si yang kemarin ini siapa, Gosip ya? gosip ya. Gosip itu kan kaitannya dengan NA ilegal ya. Iya, Kalau NA ilegal berarti kan sudah ada nggak Apa ya ini relasinya yang lagi dengan berisik bahan suaranya ini baku. apa ya? Maaf, itu Prof. Emran lagi bikin kopi sekaligus Prof. ngobrol. Iya, itu sih. Jadi memang gitu. Cuman kalau saya sih sebenarnya mungkin lebih mudah kasusnya Doktif ini. Sebenarnya kalau penanganannya kan lebih mudah sebenarnya. Iya. Cuman sekarang kita tinggal lihat keseriusan dari teman-teman penyidik bagaimana. Apa itu sudah ada laporan apa belum dari si siapa? Gosip. 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 Kalau misalkan memang kasusnya mirip ataupun sama, berarti kan harusnya kan equality before the law ya. Kalau equality before the law itu berarti equality treatment prinsipnya Iya. itu. Dalam perkara yang sama Perlakuan yang harus sama ya. pendekatannya juga sama, perlakuan yang sama. Itu sih. Ya, Ya karena di sini dok, maaf Mr. Z, karena kejanggalan demi kejanggalan ya yang kita amati dalam proses penegakan hukum di kasusnya Dr. Richard Lee ini kan sudah terlampau banyak ya, bahkan terang benderang. Contoh bagaimana laporan ke polisi itu dilakukan sebelum ada rilis BPOM. Nah, ini kan aneh. Artinya barang itu sebenarnya nggak ada apa-apa, dia tidak melanggar hukum. Karena yang menentukan itu kan BPOM. Entah itu overclaim, entah itu berbahaya dan lain sebagainya, itu hanya BPOM. Nah, kalau BPOM belum rilis, bagaimana mungkin kita bisa melaporkan semua produk itu? Berarti tidak ada dong keamanan dalam apa namanya yang dirasakan oleh produsen-produsen ini. Selalu merasa terancam dia. Ya Ya, kan? dan itu saya setuju. Karena itu juga di-state dalam pasal 4 kalau nggak salah, pasal 4 peraturan BPOM itu. Artinya sebelum dilakukan penyebaran dan sebagainya harusnya itu BPOM lah yang kemudian terlebih Rilis. dahulu untuk merilis. Barulah kemudian publik boleh. Itu dinyatakan. Artinya kalau kita baca pasal 4 itu merupakan ketegasan dari BPOM bahwa BPOM lah yang berwenang. Betul. Itu ketegasan tuh sebenarnya. Cuman memang kalau saya baca, saya sempat dikirimin video sama Bang Dedi ya. Bang Dedi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof Taruna itu nggak ada relevansinya menurut saya sebenarnya. Nggak ada kaitannya dengan peraturan BPOM ini sebenarnya. Karena kalau peraturan BPOM ini kan sebenarnya begini. Peraturan BPOM ini dia nggak bicara kaitannya dengan perundang-undangan apapun itu. Dia hanya peraturan ini sebenarnya responsif terhadap kekisruan kemarin, respon terhadap apa yang sudah terjadi kemarin, yang kemudian berujung pada konflik of interest itu. Maksud dari konflik of interest yang dimaksudkan dalam apa namanya yang dimaksudkan dalam perundang-undangan itu contohnya begini, yang kemarin dilakukan oleh NM, sebenarnya itu. Maka ada penyalahgunaan keadaan oleh seseorang untuk melakukan pemerasan. Di situ terjadi konflik of interest. Yang kedua, kalau kaitannya dengan konflik of interest juga, saya setuju juga bahwa ini harus dibawa pada pada undang-undang persaingan bisnis, persaingan dagang. Iya. dengan usaha. Makanya, itu. Jadi ada kepentingan untuk memonopoli market ya. Iya, dengan artinya menjatuhkan kompetitor. Dengan menjatuhkan kompetitor. Karena makanya di situ kalau nggak salah kita baca di pasal 2 ayat 2 ya, pasal ayat 2 peraturan itu sendiri memang kemudian memberikan ketegasan bahwa
yang mereview itu ataukah yang melaporkan itu nggak boleh sama sekali dia punya interest yang sama. Contohnya pengusaha melaporkan pengusaha itu nggak boleh Betul. karena potensi terjadi konflik of interest, Iya. ya kan? Itu. Jadi sebenarnya saya ini mungkin di sini ya sekalian saya jawab apa yang disampaikan oleh Bang Deddy itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Itu dua hal yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, undang-undang kaitannya dengan undang-undang dagang ya. Undang-undang dagang itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang only. Ya, Kalau konflik of interest ini kan sebenarnya dia meluas. betul. Kepentingannya tuh banyak sekali meluas. Bisa kemudian nanti di situ berita bohong dan sebagainya kan. Penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong bisa kita lihat di pasal 28 itu kan bisa juga. Kenapa disebut sebagai penyebaran berita bohong? Karena memang sudah mendahului BPOM. Dia sudah menjustifikasi sesuatu yang itu melakukan justifikasi terhadap sesuatu tanpa kewenangan. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ya cuman ya tergantung teman-teman penyidik bagaimana dia melihat ini kan. Kalau saya sih melihatnya ini sih menjadi problematik serius, harusnya ditangani sesegera mungkin sih. Itu sih Mr. J, Mr. Line. Siap, Prof. Siap, terima kasih, Prof. Oke, ini ada Sweety nih. Selamat malam, Sweety. Selamat malam, host Prof. Emran. Masih Dan ada teman suaranya? Ada nggak? Ada suaraku nggak? Kedengeran nggak? Ada, langsung. Waduh, baru naik udah langsung suruh. Ya udah aku nanya aja lah ya. Aku dari tadi nggak denger narasi teman-teman. Mumpung ada Prof. Emran, aku mau nanya, boleh host? Boleh. Ya, gini Prof. Kalau yang aku lihat ya, oknum satu ini kan sudah bikin huru-hara. Ya, aku dengar dari YouTube yang Bepom bernarasi yang dari Mr. Z waktu itu kan ditaruh di sini ya. YouTube-nya Bepomnya bernarasi ketua Bepom. Itu kalau aku dengar dari semua yang dia sebutkan, oknum ini sudah melanggar banyak hal ini, sudah banyak melanggar aturan. Tapi yang aku heran, ketua Bepom itu kok kayaknya nggak bertindak ya. Ini masalahnya di mana atau dia terkekang dengan aturan, ada aturan yang mengekang dia sehingga dia tidak bisa bertindak. Padahal ini berlangsungnya sudah bertahun-tahun ini. Huru-hara ini kan soal skincare itu Dokter Janet mungkin lebih tahu ya. Sudah berapa tahun ini huru-hara. Tapi kok kelihatannya nggak ada respon atau memang dia terikat aturan atau apa tuh kira-kira yang menghalangi itu satu. Kedua pertanyaan saya, kalau BPOM kita anggap tidak bisa menangani masalah ini, biar huru-hara gak berlanjut, kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat kontribusinya? Gitu, Prof. Atau misalkan masyarakat menuntut lah atau kemana gimana biar ini selesai gitu loh, Prof. Karena BPOM kayaknya nggak ada tindak lanjutnya, Prof. Soal contohnya banyak sekali yang dilanggar ya. Kalau yang aku dengar dari ketua BPOM aturan-aturan tuh kayak yang Prof bilang konflik of interest sudah pasti. Karena dia juga pengusaha skincare, ngejual produk skincare, tapi dia mereview produk orang lain, skincare orang lain itu satu. Yang kedua, itu Prof, hasil lab yang disampaikan oknum ini itu perlu ditanyakan Dokter Janet valid nggak? Terus labnya itu sudah terakreditasi belum? Itu loh. Itu aja Dok, silakan Prof Emran dan Dokter Janet yang bisa jawab. Ya, silakan Prof. Emran dulu, Prof. Dokter Janet dulu, Prof. Emran minum kopi. Oke, siap. Jadi kan gini, sekali lagi, apapun misalnya uji laboratorium yang dilakukan oleh si Topeng, ya kan valid atau tidak valid, itu tetap harus dilaporkan ke BPOM. Karena BPOM nanti yang akan memeriksa. Ya, dan BPOM ini lebih punya kewenangan kalau memang BPOM ini melihat ada kecurigaan yang sama seperti yang dilaporkan, maka dia bisa memeriksa itu sampai ke dalam perusahaan di mana si owner ini maklon. Begitu. Jadi tetap harus ke BPOM. Itu yang pertama ya. Karena BPOM lebih punya kewenangan untuk memeriksa sampai ke dalam pabrik-pabriknya sekaligus. Nah, soal uji laboratorium itu apakah valid ya? Jadi kalau gini, dia akan mengujinya ke SIG.
di mana SIG ini laboratorium, ya tentunya semua laboratorium mengaku uji labnya valid ya. Tetapi kan perlu diakreditasi, perlu diakui oleh negara dulu, begitu, ya kan? Sementara untuk di websitenya BPOM sendiri, ya, di websitenya SIG sendiri, ya, itu tertulis uji laboratorium yang sudah terakreditasi itu ada tercatat di situ, dan kadar dan uji laboratorium dengan parameter niacinamide maupun retinol itu dalam sediaan kosmetik di SIG itu belum diakreditasi, jadi belum diakui oleh negara, begitu ya. Itu jadi secara uji laboratorium ya, tapi secara kewenangan si oknum bertopeng itu sama sekali tidak punya kewenangan untuk melakukan uji laboratorium itu, dan juga tidak punya kewenangan untuk mempublish itu ya. Terus yang ketiga ya, uji laboratorium kadar bahan aktif itu tidak semerta-merta menjadi syarat BPOM untuk meloloskan izin edarnya. Yang menjadi syarat BPOM untuk meloloskan izin edar suatu kosmetik itu adalah produknya stabil atau enggak, mengandung bahan berbahaya apa enggak, misalnya merkuri kayak hidroquinon kayak itu enggak boleh, begitu. Produknya stabil apa enggak, nah itu yang menjadi syarat-syarat di mana BPOM itu meloloskan izin edar, begitu. Jadi uji lab yang dilakukan oleh si Topeng itu jelas sekali melanggar aturan-aturan BPOM, begitu Kak Switi. Melanggar, Sweety. Ya, makasih Dok Janet. Ini Prof. Emran. Siap. Ya, silakan. Mau ke Prof. Imran, silakan. Ya, sebenarnya sama sih. Sama. Jadi sebenarnya tuh nggak ada istilah otoritas tertinggi, itu nggak ada. Adanya hanya otoritas. Kalau otoritas tertinggi berarti ada yang di bawahnya kan? Seolah-olah bahwa memang yang di bawah itu juga boleh. Kan kesannya begitu. Nah, yang kedua begini. Tadi kita bicara kaitannya dengan alat bukti. Memang dalam case-case seperti ini yang tadinya dijelaskan oleh Dr. Janet itu saya setuju. Menjadi penting itu bagaimana cara alat bukti itu diperoleh. Karena itu kaitannya dengan validitas dari alat bukti, barang bukti itu sendiri yang kemudian akan menjadi alat bukti. Kan kita nggak tahu bagaimana itu cara perolehan alat bukti itu kan. Barang bukti itu kemarin kan. Apa aja kadarnya. Itu yang menjadi problematik. Sekarang kalau kita baca pasal 234 ya, kalau nggak salah 235 di hukum acara nih. Alat bukti itu dia harus apa? Reliable. Yang kedua, harusnya itu valid. Alat bukti itu harus benar-benar valid, karena alat bukti itu akan menjadi bahan untuk menjustifikasi perbuatan seseorang. Jadi kita sekarang begini, itu kan pembelian itu kan bukan, ya kemarin kalau kita bicara kaitannya dengan case-nya si DRL ya. Ya. DRL. Ya, Itu pembelian itu kan dari tangan ke tangan ya. Dari apa namanya tuh? Dari si DRL dulu ke pihak tertentu, barulah kemudian dijualkan kembali. Reseller. Jadi reseller, sorry reseller, dibelikannya dari reseller. Makanya kan ada standar. Ketika ada satu produk dibeli, itu biasanya kan ada standar unboxing apa dan sebagainya. Makanya sudah sampai pada pihak kedua. Nah, pihak kedua ini yang pertama harus diperiksa oleh penyidiknya. Karena apa? Karena norma dalam pasal 235 kalau nggak salah ya, berapa tuh yang undang-undang kesehatan itu 435. memang tidak memberikan batasan siapa saja, tapi di situ hanya perbuatan menjual, mendistribusikan, mengedarkan. Jadi siapa saja bisa melakukan itu, tidak terkecuali. Jadi mestinya kalau kita baca perkara ini, harusnya reseller itulah yang pertama ditetapkan sebagai tersangka. Benar. Barulah kemudian, yang lain ini menyusul ikut DRL. Karena dia menjual loh, mendistribusikan. Jadi di sana kita nggak bisa, oh itu kan nggak, dia nggak tahu dan sebagainya, nggak.
Karena dalam norma pasal itu Ya. nggak bicara kaitannya dengan menstrea. Kalau sudah ada perbuatan, maka menstrea terbukti. Nah, dianggap terbukti. Jadi orang nggak bilang begini nih, nanti ada diskusi, kan dia nggak punya niat jahat dan sebagainya. Nggak begitu, nggak begitu. Ketika sudah ada perbuatan, berarti udah selesai. Nah, itu sih. Ya. Prof, itu Jadi, Prof, yang pertanyaan saya berikutnya tuh Prof, yang belum terjawab, yaitu kenapa saya melihatnya kok sepertinya Ketua BPOM ini nggak bergerak ya melihat huru-hara sudah bertahun-tahun? Ataukah ada aturan yang mengikat dia sehingga dia nggak bisa bergerak? Atau yang kedua, kalaupun masyarakat melihat ini udah gerah ya, udah bertahun-tahun ricuh gitu ya, masyarakat apa yang bisa dilakukan? Upaya hukum atau gimana masyarakat pada case ini? ya, jadi memang sama kayak tadi dijelaskan sama Mr. Line ya. Jadi kalau BPOM itu kewenangannya hanya pada sanksi administratif. Dia nggak bisa untuk kemudian menjatuhkan pidana. Karena kan apa namanya itu kewenangannya ada pada penyidik polisi ya. Penyidik polisi. Jadi kalau misalkan nih, kalau terjadi hal-hal yang bersifat yang seperti tadi, berarti sanksinya itu apa? Sanksi administratif. Hanya itu. Tapi kalau misalkan menurut apa namanya teman-teman di BPOM ini bahwa ini perbuatan ini sudah ada level crime-nya nih, maka direkomendasikan kepada penyidikan untuk dilakukan tindak lanjut. Sebenarnya itu, cuman kembali ke pertanyaan, harusnya BPOM itu harusnya ya, kalau saya berpikirnya begini. Jadi harus ada kerjasama antara pihak penyidik Polri dengan penyidik dari teman-teman di BPOM. Harusnya begitu. Jadi setiap segala sesuatu yang kaitannya dengan kewenangan BPOM itu rekomendasinya itu dari BPOM. Kaitannya dengan pengawasan obat dan makanan. Jadi nggak bisa secara mandiri. Tadi saya bikin komparasi dengan BPK ya. BPK. Ya. Setiap tindak pidana korupsi nih, ada dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu yang menentukan itu adalah BPK. Karena apa? BPK itu diberikan kewenangan secara atributif oleh undang-undang untuk menentukan adanya kerugian negara. Negara. Bukan BPKP. Kalau BPKP juga nggak bisa. Ataukah mungkin audit audit mandiri juga nggak bisa. Korat, Karena apalagi itu kaitannya inspektorat. dengan itu nggak bisa. Nggak bisa karena itu sudah apa? Dalam hukum itu ada namanya diferensiasi fungsional. Ada pembagian kewenangan kelembagaan. Jadi dipisahkan tuh, ini kewenangannya ini. Ya untuk apa? Ya fungsi-fungsi itu untuk menjalankan apa? Menjalankan fungsi-fungsi negara. Itu sebenarnya sih. Jadi kalau saya juga aneh juga teman-teman di penyidik ya, kalau ada apa namanya review katakanlah review mandiri lalu kemudian dibikin semacam riset mandiri begitu lalu dibawa ke sana dijadikan sebagai BB alat bukti atau barang bukti, ya harusnya itu dianggap belum bisa dikategorisasikan sebagai alat bukti. Sebenarnya itu sih tetaplah harus minta pendapat dari BPOM. Kira-kira itu. Mungkin saya tambahin sedikit, Prof. Siap. Ya, malam Jadi, Dr. Andreas. kenapa Malam BPOM Prof, malam Prof. ya, kenapa terkesan BPOM itu diam terhadap review-review itu? Karena sebenarnya di peraturan BPOM ya nomor 16 tahun 2025 itu memang tidak secara tegas menentukan sanksi terhadap yang melanggar review. Karena mengembalikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, ketika misalkan ada penghinaan terhadap produk, maka yang harus keberatan adalah pemilik produk yang direview, bukan BPOM. Nah, ketika misalkan dia menyampaikan berita bohong, misalkan fitnah, maka yang harus berkeberatan adalah pihak yang dirugikan. Termasuk pengungkapan rahasia dagang atau terjadinya persaingan usaha tidak sehat, misalkan menjatuhkan kompetitor lain. Nah, tapi tadi sempat disampaikan oleh asistennya Mr. Z yang cantik itu, mengatakan bahwa sedang dalam penyusunan ya mengenai sanksi tegas terhadap reviewer ini. Artinya dalam waktu dekat ya BPOM sedang menyiapkan kembali rumusan-rumusan untuk bisa membawa ke ranah pidana dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi untuk sementara peraturan yang berlaku yang nomor 16 tahun 2025 itu
memang tidak memberikan sanksi tegas secara spesifik terhadap pelanggarannya, hanya mengembalikan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Baik itu misalkan ada pencemaran nama baik atau pencemaran nama produk misalkan, itu yang nanti yang melaporkan si pemilik produk yang sedang direview itu. Begitu, Mr. Z. Ya, oke. Oke, saya ucapkan dulu selamat malam, Dr. Andreas. Malam, Malam, Mr. Dok. Diwan. Malam semuanya. Nah, berkembang dulu nih pertanyaannya dari Mbak Switi ya, Switi ya namanya ya. Salam kenal Mbak Switi. Prof. Emran kan udah menjelaskan, terus Mr. Blind kan sudah menambah ini. Terus aku nih mau melanjutkan pertanyaannya nih Mr. Blind. Kalau tadi kan Mr. Blind kan yang melaporkan adalah pemilik brand karena dia yang merasa dirugikan, gitulah ya kurang lebih ya Mr. Blind. Nah sekarang pertanyaan aku gini Mr. Blind, ketika aturan BPOM itu yang disampaikan tadi adalah yang sudah rilis ya dari BPOM-nya untuk para reviewers atau para influencer. Nah sekarang kita kembali nih Mr. Blind, apakah BPOM ini tidak yang punya legal standing ini siapa untuk dalam pelaporan? Yang pertama begini Mr. Blind, apakah pemilik produk yang direview atau yang mengeluarkan izin edar? Oke. Nah begitu Mr. Blind. Apakah Ya. kalau misalnya kita tahu ya para brand owner ini kan terkadang udahlah namanya orang sinting, ngapain aku lawanin kan gitu. Tapi kita gerah nih masyarakatnya. Ya. Nah, apakah pemilik yang satu produk ini kan menjadi satu kesatuan nih. Iya. Nah, yang punya legal standing dalam pelaporan ini siapa? Apakah pemilik produk atau yang mengeluarkan izin? Gitu. Karena kadang-kadang Dokter Andres suka ngerjain. Kalau udah malam-malam kita disuruh mikir. Ya, Bener dong Mr. Blind. betul. Yang pertama kan memang tugas pokok dan fungsi BPOM itu kan salah satunya atau salah duanya. Selain menjaga hak-hak konsumen kan juga menjaga hak-hak produsen. Oke. Artinya BPOM juga bertanggung jawab terhadap hak-hak produsen sebenarnya. Itu dijelaskan sendiri oleh Prof. Ikrar kemarin di dalam podcast itu ya. Jadi bukan hanya hak-hak konsumen tapi hak-hak produsen pun BPOM bertanggung jawab untuk melindungi. Nah, ketika misalkan ada bentrok di bawah, itu kan seharusnya BPOM juga mempunyai wewenang ya, baik menindak, menegur atau meneruskan ke pihak yang berwajib, ya kan? Artinya ketika hak-hak produsen di situ terganggu, harusnya BPOM juga pro justisia ya, itu melakukan rekomendasi untuk menindak si influencer ini. Nah, kalau memang si BPOM ingin menjaga hak-hak produsen, karena tadi dikhawatirkan misalkan si produsen malas ribut sama orang gila ini, misalkan gitu ya. Nah, maka hak-hak itu sebenarnya ada di BPOM, karena BPOM juga harus menjaga hak-hak si produsen itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, karena misleading itu tadi, makanya BPOM sekarang, ini menurut penjelasan tadi ya, yang terbaru, sedang melakukan upaya-upaya penyusunan peraturan perundang-undangan, peraturan sih lebih tepatnya ya, yang secara spesifik akan memberikan sanksi tegas terhadap influencer atau reviewer ini. Karena memang ada kekosongan di situ, Dr. Andreas, soal kewenangan tadi. Kalau kewenangan atau misalkan hak itu pasti jatuhnya ke produsen karena pihak yang dirugikan. Tapi di sisi yang lain, BPOM juga punya fungsi dan tugas untuk menjaga hak-hak produsen. Nah, artinya berimbang, bukan hanya hak-hak konsumen saja yang harus dijamin atau dilindungi, produsen pun demikian kan. Nah, cuman kekosongan itulah sepertinya yang dimanfaatkan oleh influencer atau oknum-oknum yang, mohon maaf ya dalam tanda kutip, brengsek ini gitu.
karena memang membuat gaduh. Di sisi lain, ketika dituntut untuk rahasia dagang, tidak secara spesifik menjelaskan tentang bahan dan produk, ya, hanya berkutat soal teknologi misalkan, atau cara, metode. Ketika misalkan persaingan tidak sehat, dia bisa berkelit, gitu loh. Karena saya pun sebagai masyarakat, sebagai influencer, bukan sebagai pengusaha, ya kan, ada celah-celah tertentu yang memang sebenarnya dimanfaatkan. Ya makanya ada baiknya kalau memang masyarakat harus terlibat ya. Karena ini sudah bukan lagi tentang persaingan usaha, tapi sudah gaduh. Membuat gaduh. Kegaduhan itu menciptakan ketidakpastian. Ya. Masyarakat ini harus percaya sama siapa sih? Sama influencer kah? Sama BPOM kah? Atau sama produsen kah yang mengiklankan? Ya kan? Karena konflik of interest itu tadi sepertinya membuat gaduh sehingga di masyarakat muncul semacam kegamangan. Nah, termasuk ketidakpastian tadi ya, ketidaktegasan itu semua menyebabkan begitu. Memang ada baiknya masyarakat sudah harus mulai bertindak gitu. Karena sebagai contoh ya, presiden, bagaimana ketika sebuah review itu bisa berujung pada tindak pidana baru. Contoh pemerasan, ya, contoh penipuan, itu kan tindak pidana baru yang muncul akibat dari si review itu tadi, berawal dari review. Itu bisa kita lihat di surat dakwaannya di kasusnya Nikita Mirzani kan disebutkan secara jelas tuh, berawal dari review yang dilakukan oleh dokter detektif alias dokter Samira kan gitu. Maka celah-celah itu atau kesempatan-kesempatan itu dimanfaatkan gitu. Demikian. Nah, jadi aku ambil contoh nih ya, Mr. Blind ya, ambil contoh. Bukan kasus ya, jadi review yang dilakukan si Samira terhadap produk yang baru, produknya DRG. Ya, jadi produk DRG ini dia review, padahal produk DRG ini tidak menyebutkan persentase di dalam bahan aktif yang ada di dalam produknya. Jadi dia punya produk nih, tapi dia tidak menuliskan klaim persentase. Tapi dia hanya menuliskan komposisi. Di komposisinya ada niacinamide, ada ini, apa segala macam. Nah, untuk kemudian si Samira ini menguji lab. Ya, menguji lab kandungan niacinamide-nya. Nah, terdeteksi. Tapi dia bilang ini produk sampah karena hanya sekian persen gitu. Padahal tidak ada klaim persentase yang dilakukan si produsen ataupun pendistribusi di dalam satu katalog e-commerce ataupun dalam saat lisan, baik tulisan itu tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya aku, kalau kasus seperti ini, Mr. Blind, yang mereview ini kan berarti kan dia misleading nih, ya, kan betul. sesat nih, hoax nih. Betul. Nah, Betul. yang berhak gini loh, legal standingnya ini siapa yang bisa melakukan pelaporan ini kepada BPOM? Padahal itu kan produk BPOM. Iya, kalau bentuk tanggung Begitu. jawab, ya kalau bentuk tanggung jawab, maka ada pada BPOM. Ya Nah, kan? sekarang kita nih ini ya, fakta di lapangan ini kan BPOM nggak ada ngapain gitu loh, Mr. Blind. Ya itu tadi yang aku bilang, Dok. Yang aku maksudkan itu ada kegamangan, ya kan? Di sisi lain, BPOM merasa, lah kan kamu yang dirugikan, kenapa kamu nggak lapor? Tapi di sisi satunya lagi, ya BPOM punya tanggung jawab karena itu bagian dari dia yang memberi izin kan produk tersebut, ya kan? Nah, persoalannya kan si reviewernya ada di tengah-tengah nih, yang tukang aduk-aduk, ya kan? BPOM berpikir bahwa menurut BPOM, ya ini kan produk kamu yang di sini, ngomong ke produsen ya, ini produk kamu yang sedang di review sama dia, dijelek-jelekin nih. Harusnya kamu dong yang lapor, ya kan? Tapi di sisi produsen, lah ini gimana sih BPOM?
Kan kita udah serahkan semua data ke beliau, ke mereka gitu. Sekarang produk saya diejek-ejek, kok BPOM sebagai penanggung jawab pengeluar izin kok diem aja? Kok hak saya tidak dilindungi? Nah, makanya tadi aku bilang kalau dari sisi tanggung jawab, BPOM kena. Tapi dari sisi yang dirugikan, produsen, pemilik brand kena. Oke, Nah, kalau misalnya nih Mr. Blind, case-nya yang seperti tadi ya, runtut kronologinya seperti itu. Apakah sebagai produsen ataupun pendistribusi atau brand owner, karena kan kita tahu nih brand tingkatannya owner, kan sekarang ini kan brand owner ini kan maklon nih, kan gitu kan. Nah, jadi apakah si brand owner yang pemilik brand, pemilik produk bisa melaporkan keduanya, review dan si BPOM-nya? Prof. Emran aja lah yang jawab itu ya. Ya kan lebih dalam lagi Mr. Blind kan. Kita sama-sama kayak menganalisa lah ya. Gimana nih betul. sebenarnya nih gitu. Betul, kalau makanya Sehingga aku bilang, tahu nih jalannya brand ownernya. Kan begitu. si brand owner secara langsung terhadap produknya dia bisa menuntut, melaporkan kan, bahwasanya produk saya secara sepihak diklaim, ya kan, dan itu merugikan saya, misalkan itu menurut si produsen atau si distributor atau brand owner. Nah, tapi di sisi lain, saya juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban BPOM, melindungi produk saya kan. Kan begitu kan, Dok? Betul. Sebenarnya Iya, dua-duanya betul. bisa. Cuman ini persoalannya kan pasti nanti jatuhnya kan ke perdata tuh. Ya kan? Nggak bisa ke pidana kecuali yang ke si reviewernya. Ntar dulu, Blind. Oke, saya tengahi dulu. Ketika produk seseorang, kemudian orang lain menggali yang tidak ada komposisinya di situ, itu masuk pada golongan rahasia dagang. Jangan rahasia kita ini diungkapkan. Makanya pernah satu kesempatan disampaikan sama Prof. Ikrar, Prof. Taruna itu, bahwa jangan sampai mereview itu justru ada melanggar undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000. Apa itu? Rahasia dagang. Itu disampaikan sama Prof. Taruna. Nah, ketika rahasia dagang diungkapkan, maka pemilik produk bisa mengajukan pelaporan pidana terhadap orang yang membuka rahasia dagang tersebut. Begitu. Oke, Mr. Mr. C, izin Mr. tanya. G. Izin tanya, Sebentar, Mr. C. boleh nggak? Sebentar, Prof. Andreas. Dikit lagi, Oke, Dok. oke. Biar nggak nanggung. Sorry ya, Dok. Nah, oke, Mr. Z, kita masuk nih ke undang-undang rahasia dagang lah gitu ya. Dia ke arahnya sana. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Mr. Z. Kalau seandainya ternyata hasil yang dia lakukan itu, hasil uji lab yang dia lakukan itu ternyata benar, tapi belum press release nih, belum dirilis nih. Nah, itu bagaimana? Itu yang menjadi ketakutan bagi brand owner. Oh, ternyata ini beritanya benar yang diberikan. Apakah ini nanti di dalam pelaporan, misalnya contoh di kita dalam pelaporan, ini salahnya kan bukan produkku. Kalau produkku ku hajar, Mr. Z. Ini kan bukan produkku ini. Siapa dulu? Oh, Kalau dia DRG. Kalau dia adalah pengusaha dengan pengusaha, itu muatan kepentingannya lebih kental. Ya. Tapi kalau Oke, paham. Ya, Enggak, gini Mr. Z, aku paham. Nah, sekarang gini, kita kan kayak mau memilah-milah lagi nih, kita pilah-pilah ya. Nah, ternyata kalau kita masuk ke dalam rahasia dagang, kemudian kita tadi kan mau melaporkan, aku mau melaporkan nih, yang kulaporkan itu adalah BPOM dan si reviewers. Nah, tapi ternyata dalam pelaporan itu, apakah ketika dibuktikan oleh si reviewers ini produk tersebut memang seperti itu yang dia sampaikan, tapi itu belum rilis dari BPOM, apakah itu nilainya ada? Apakah atau tidak ada? Karena kan pembuktian itu kan sebenarnya waktunya itu kan bukan saat dia yang ngomong ini. Pembuktian ini kan harusnya kan
dari BPOM-nya dulu nih. Ya gitu loh, Mr. Z. Beda case kayak si Miss Gosip. Udah ada yang dirilis. Oh, ini NA-nya udah ditarik, udah dibatalkan. Kemudian ditemukan barang tersebut, udah skakmat, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Udah orang bodoh pun juga udah tahu, oh ini masuk pidana 12 tahun. Contoh begitulah ya. Masuk ke dalam Undang-Undang Kesehatan 138. Tapi kalau ini yang ditakutkan oleh brand owner, kita ini saya ini memposisikan diri sebagai brand owner. Nah, kalau aku laporkan ternyata dalam uji lab itu benar itu hasilnya. Apakah itu berlaku? Nilainya tuh berapa? Ada nilainya atau gimana gitu loh. Begitu ya, Mr. Z. Itu namanya kalau saya bilang, aku ngutip dulu ya. Ini kan yang terjadi saat ini. Aku ngutip dulu kalimat yang dikeluarkan Dr. Janet itu saya benarkan. Itu cacat namanya, cacat formil, cacat material yang seharusnya menunggu rilis BPOM, dia sendiri yang bawa ke situ, namanya cacat. Cacat formil, cacat material. Kalau saya mengutip lagi apa yang disampaikan Mr. Blind, ini cenderung dipaksakan. Mbok sabar dulu menunggu rilis dari BPOM. Itu BPOM yang memiliki otoritas. Memiliki otoritas. Itu maknanya ketika dia sampaikan nih mau-maunya nih saya habis review kemudian saya ke polisi. Nggak boleh begitu. Ya kalau nanti BPOM mengatakan bahwa ternyata itu tidak, kan kacau jadinya. Ya untung baik kalau benar. Nah masalahnya BPOM lah yang memiliki otoritas itu Pak Dokter. Sehingga bahasa Dr. Janet, bahasanya Mr. Blind itu saya benarkan. Ketika dikatakan bahwa cacat, ya sudah memang cacat, kan tidak begitu aturannya. Mr. Blind mengatakan itu dipaksakan, ya benar dipaksakan karena tidak melalui prosedur yang benar. Begitu Dr. Andreas. Silakan Dr. Janet mau nanya apa Dr. Janet? Ya, Mr. C. Tadi kan Mr. C dan Dr. Andreas menyinggung-nyinggung tentang rahasia dagang, gitu kan? Yang dimaksud dengan rahasia dagang itu apa, Mr. C? Karena kan menurut si Dedi itu, nah supaya digamblangi juga kan, menurut mereka atau menurut Dedi juga bahwa ini kan sudah diketahui oleh umum, katanya begitu, Mr. C. Ya kan? Coba Oke, saya akan menjelaskan meskipun saya bukan seorang pedagang, tapi maaf ya, asisten saya yang cantik akan menjelaskan ini. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak Dr. Janet? Jawab dulu Dr. Janet. Boleh dong Mr. C. Asisten saya yang cantik, silakan komentar. UU 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang melindungi informasi bisnis, teknologi yang bernilai ekonomi, rahasia, dan dijaga pemiliknya. Lingkupnya meliputi metode produksi, pengolahan, atau penjualan. Pelanggaran, pengungkapan, penggunaan tanpa hak dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda 300 juta rupiah. Sampai di sini, wes krungu itu asisten saya yang cantik, dia pakai lipstick. Oke, apa perlu dilanjutkan? Lanjut. Diulangi lagi Mr. C, biar lebih jelas Mr. C. Dia tidak mau mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi dipatahin isi, nyalakan menang. Dilanjut dulu. Poin-poin penting UU 30 tahun 2000. 1. Definisi rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi, bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. 2. Ruang lingkup, metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi, bisnis. 3. Perlindungan, hak rahasia dagang timbul secara otomatis, tanpa pendaftaran, selama syarat-syarat di atas terpenuhi. 4. Hak pemilik menggunakan sendiri, memberikan lisensi kepada pihak lain, atau melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagang. 5. Pengalihan hak dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang sah. Dan 6. Sanksi pidana, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan rahasia dagang pihak lain dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah.
Silahkan. Terima kasih si cantik. Selamat malam, bubuk manis. Host, aku ingin Silahkan. menanggapi nih. Cetok, Ini coba. maksudnya tanggapi iki lo kan Oh, Dokter Janet tadi kan minta itu. Bagaimana Dokter Janet? Siap, Mr. C, siap. Siap opo? Siap ngaplah-ngaplah apa piye iki? Wah, siap. Oke, sekarang Wes Sweetie. ngerti, wes paham. Yo, Bu, pinter. Wes ora usah diceritake sama yang lain ya. Ini khusus yang ada di Komal ini. Silakan Sweetie. oke, host. Ini tadi sudah definisi rahasia dagang sudah disampaikan sama si cantik ya. Tapi kok Iya, aku gini, Dokter Janet, setahu aku, kalau dalam produk obat-obatan kesehatan itu komposisi tidak boleh dirahasiakan. Ini dalam hal obat ya, kalau lakukan ya dokter tahu lah. Tapi kalau skincare apakah boleh ada yang dirahasiakan? Karena kenapa? Mungkin kalau dalam hal makanan bumbu-bumbu boleh deh rahasia dagang, nggak boleh di-share. Tapi kalau khususnya obat yang berkaitan dengan resiko kesehatan masyarakat, itu biasanya itu harus detail terinci tuh komposisi. Jamu pun harus rinci, obat pun terinci. Aku mau tanya sama Dokter Janet, apakah soal skincare sama aturannya? Apa Gini memang loh, dia Mr. diperbolehkan ada Sweetie. rahasia? Gini loh, Hmm? Mr. Sweetie. Nanti minta ini sebenarnya ini kan ilmu ini kan sebenarnya ilmu farmasi ya. Jadi kalau saya ada salah mungkin ya dimaafkan, nanti Dokter Andreas bisa bantu merevisi. Jadi gini loh, siapa namanya Kak Switi. Jadi sekali lagi itu yang saya katakan tadi bahwa kadar prosentase suatu bahan aktif itu tidak pernah menjadi standar untuk kelolosan izin edar suatu skincare. Dan itu standar itu bukan cuma standarnya BPOM, tapi itu berlaku di seluruh dunia, internasional tuh semua begitu. Kenapa? Karena yang kita menggunakan skincare itu yang kita rasakan itu adalah apa? Manfaatnya kan? Manfaat yang kita perlukan. Sedangkan bahan aktif itu bukan jaminan untuk manfaat. Sekali lagi, kadar bahan aktif itu bukan tidak menjamin suatu manfaat. Artinya gini, secara gamblangnya begini. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, ya, misalnya bahannya itu secuil aja, sedikit aja. Tapi itu kan skincare itu gak cuman dari komposisinya, gak cuman bahan aktif aja. Tapi kan juga ada bahan penstabil, ada bahan untuk saat membawa. Saat membawa itu artinya dia bisa, bahan aktif itu bisa masuk ke kulit kita begitu. Ada sistem nano, ada sistem liposom, ada sistem yang lainnya. Nah, teknologi itu agak sulit dilakukan pemeriksaan secara laboratorium khususnya di Indonesia begitu. Jadi walaupun dengan kadar yang sedikit, kalau bahan pembawanya ini atau teknologinya ini sangat canggih, maka dengan kadar yang sedikit itu sudah memberikan manfaat yang sangat banyak. Bisa paham maksudnya? Jadi kenapa itu tidak pernah menjadi standar? Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana skincare itu memberikan manfaat. Bagaimana skincare itu tidak mengandung bahan yang berbahaya. Bagaimana skincare itu stabil, jangan sampai nanti sampai ke konsumen ternyata jamuran, timbul bakteri, ada bahan berbahaya. Nah, itu yang paling penting. iya. Oke, itu Kira-kira bisa dipahami ya, Pak Aswiti ya? Ya, berarti kalau aku tangkap intinya adalah kalau untuk skincare tidak sama dengan obat ya. Artinya yang penting Enggak ketika sama. Oke, nggak I sama. see. Enggak Ini sama. tak tahu nih. Ini Contohnya tak gini, Hmm. karena kenapa? Skincare itu kan kompleks ya. Jadi tadi ada bahan pembawa, ada penstabil, ada segala macam kan. Nah, dalam perjalanannya itu dia akan terjadi penurunan kadar bahan aktif. Akan ada penurunan. Begitu. Jadi itu tadi tidak bisa menjadi standar.
Begitu. Yang penting itu tidak mengandung bahan berbahaya, tidak mengandung bahan obat, tidak stabil, tidak ada mengandung bakteri, jamur dan sebagainya. Begitu. Beda sekali dengan obat. Kalau obat misalnya obat darah tinggi, ya kan, misalnya amlodipin 5 miligram, berapa miligram, 10 miligram itu ya harus sesuai. Nggak boleh kita menjanjikan 10 miligram tapi isinya cuma 5 gram, itu nggak boleh. Begitu. Nah, itu yang terjadi pada saat sidang, Bu Dokter Janet. Ada orang kulit hitam menggunakan skincare. Ini saya menggunakan skincare nggak putih-putih. Apa ini saya Black Mamba? Ya memang kulitmu ini harus ngono Nah, loh. makanya saksi yang dibawa oleh si kelompok-kelompok mereka itu kan saksi yang mengada-ngada begitu, ya kan? Seperti saksi yang dibawa oleh Topeng ketika menghadap ke DPR RI, ya kan? Dibilang ini korban skincare overclaim gitu kan, tapi dia ngaku sendiri dia menggunakan krim yang mengandung merkuri, mengandung steroid. Nah, itu bukan skincare, itu krim yang berbahaya, mengandung merkuri, mengandung steroid gitu. Jadi tadi yang saya menjawab lagi Haji Bagus itu, ya kan, kenapa ini menjadi gaduh, karena si Topeng ini menghebohkan mengatakan skincare itu overclaim berdasarkan hasil uji lab, tetapi uji labnya itu palsu, itu ke satu. Yang kedua, yang dihebohkan itu adalah pasien yang menggunakan krim yang berbahaya, yang mengandung merkuri, yang mengandung hidroquinon, itu bukan skincare. Ya, kalau produk yang mengandung hidroquinon itu obat. Yang mana penggunaannya itu harus diawasi oleh dokter, apalagi kalau sampai mengandung merkuri, itu krim yang berbahaya sama sekali tidak boleh ada dalam skincare gitu, nggak boleh ada gitu. Jadi itulah kehebohan mereka ini, mengacaukan masyarakat, membuat masyarakat takut, yaitu menakut-nakuti masyarakat dengan uji lab palsu, mengatakan overclaim, tapi yang ditunjukkan, yang diinikan adalah, dikacaukan adalah skincare, krim yang mengandung merkuri dan obat-obatan keras, begitu Kak Switi. Oke, Dokter Janet, aku bisa ambil kesimpulan, tapi tolong koreksi kalau aku salah ya. Dari narasi Dokter Janet berarti aku bisa ambil kesimpulan bahwa skincare itu tidak sama dengan produk obat-obatan. Jadi dalam skincare itu boleh ada rahasia dagang komposisi yang tidak harus ditulis, begitu ya? Memang tidak pernah ada si skincare manapun ya secara internasional. Boleh Kak Switi mampir kalau ke mall gitu kan, mampir ke Plaza begitu, cek. Mampir ke produk Shiseido atau yang mana La Prairie macam itu, cek itu komposisinya apa gitu kan, niacinamide bla 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 bla, pernah nggak ditulis niacinamide-nya sekian persen, ininya sekian persen, ininya sekian persen, ada nggak? Kalau ada coba difotoin saya, produk Eropa ya, coba dicek begitu ya. Kan mohon maaf ya, kakak saya kan pengguna Shiseido ya, karena kakak saya ada alergi autoimun, jadi dia nggak bisa sembarangan pakai skincare gitu, dia nyoba segala macam, suatu hari dia cocoknya dengan Shiseido, itu kan krimnya juta-jutaan kan, saya lihat juga nggak ada, misalnya kadar bahan aktifnya ditulis, tranexaminnya berapa persen, nggak ada. Yang nyeleneh itu adalah produk-produk dari Cina. Jadi kiblatnya Doktip itu dari Cina nih ya, ceramide-nya 20 kali, enggak ada yang begitu. Kojic acid-nya sekian persen, itu Cina yang punya itu enggak standar Eropa, enggak standar internasional. Itu standar. Tapi kalau selama produk itu bisa menjamin produknya itu stabil sampai masa expired, ya kan 3 tahun atau berapa tahun, masih stabil niacinamide-nya 10% atau 5%, ya bagus. Tapi kan sulit, pasti ada bahan aktif itu, ada waktu paruh, dia akan menyusut kadar bahan aktifnya, begitu. Nah, ini sekarang yang dia lakukan itu akhirnya senjata makan tuan. Si Topeng ini menjanjikan retinolnya 0,6. Menjanjikan dia.
diperiksa lah sama si Miss Gosip hanya 0,2. Nah, ya kan dia kan menjanjikan gitu. Ketika diperiksa 0,2 ya berarti dia menipu dong. Ya kan? Orang menjanjikan beli beras 1 kilo tapi ya hasilnya cuma setengah kilo, berarti kan dia menipu. Nah, itulah senjata makan Tuhan. Iya, iya. Paham kan Kak Switi ya? Ya, sama juga itu Maerot Ini dok. itu. Maerot tuh overclaim tuh Maerot tuh. Katanya dia bisa memperpanjang, memperbesar. Tahu-tahu podo wae. Wah, Maerot menipu ini Maerot ini. Overclaim Maerot. Ini contoh ya teman-teman, contoh. Sudah ya. Oh, Mr. Z pasiennya ta? Sorry. Aku kan pasienmu toh. Prof, silakan Prof. Prof, Sorry. maaf Prof, tadi aku Lanjut. Maerot Prof, Sorry. sedikit Prof. Maaf. Lanjut. Saya nyimak. Saya lucu aja pas Mr. Z bilang. Ya lah. Oke, lanjut Mr. Z. Aku mau Oh. nanya tanggapannya si Ratu Merkuri Makassar, si Mirhai. Cuman awal divonis 10 bulan, tapi naik banding 4 bulan, kasasi 4 tahun, jadi 2 tahun. Nah, takutnya terjadi sama nggak sih kalau misalnya si Doktif cuman divonisnya segitu sama pengadilan? Kalau itu sih Secara ranah Hayati. hakim ya. Vonis Itu tuh pasti ranah. ranahnya Ayo. ranah hakim itu. Silakan Dokter Andreas dijawab. Aku mau nambahin sedikit aja nih dari Mbak Switi tadi ya. Mbak Switi gini, jadi kita tuh harus paham dulu nih di dalam undang-undang kesehatan itu udah tertera itu bahwasanya sediaan farmasi itu ada tingkatannya nih. Obat, sediaan farmasi itu ada obat herbal, skincare tuh ada tuh golongan-golongannya. Nah, jadi yang dikatakan obat itu adalah klaimnya mengobati. Nah, di dalam obat juga itu ada golongan-golongannya. Apakah ini obat bebas terbatas, apakah ini obat terbatas, obat keras, atau psikotropika, narkotika. Nah, itu ada tuh semuanya. Nah, kalau untuk sediaan skincare atau kosmetik ini, dia salah satu masuk sediaan farmasi, tapi skincare ini klaimnya itu bukan mengobatin. Nah, sehingga tidak ada ketentuan untuk menentukan persentase di dalam kemasan. Nah, itulah kerahasiaannya. Kerahasiaan itu masuk ke dalam dokumen informasi produk yang dirahasiakan dalam DIP 1, DIP 2, DIP 3, DIP 4 dalam membuat notifikasi sesuai dengan regulasi BPOM-nya sendiri. Gitu. Tapi di dalam komposisi itu wajib tertulis, misalnya ada bahan aqua, kemudian AHA, hyaluronic acid, tranexamic acid, kemudian ada niacinamide, itu ada, dan batas-batas normal itu sudah ditentukan oleh BPOM sendiri. Ada nilai ambang batas, misalnya asam tranexamate itu 3%. Lebih dari 3% tidak boleh. Kenapa? Karena dalam uji klinisnya itu bisa membuat kulit menjadi iritasi. Itu ada. Nah, kemudian ada bahan pengawetnya apa sehingga itu tidak berjamur, berbakteri dan bervirus, tidak ada perkembangan bakteri di situnya. Itu sudah ada ketentuannya, tapi tidak ada ketentuan untuk menuliskan persentase di dalam satu kemasan tersebut. Begitu dia. Nah, sehingga kalau misalnya dia dibilang, "Oh, itu kan sudah ada, sudah dipublikasi bahwasanya komposisinya itu adalah ini, tapi tidak ada persentasenya." Nah, itulah yang menjadi menjadi kerahasiaannya di dalam DIP 1, DIP 2, DIP 3, DIP 4. Yang memiliki DIP 1 sampai DIP 4 itu adalah BPOM sendiri, produsen memberikan kepada BPOM dalam notifikasinya. Oh, ini proses regulasi notifikasinya. Ini resepku nih. Nah, mulai dari legal standing dia, pemilik merek, haki ya namanya ya, hak paten merek, kemudian NIB dia, semua itu ada tuh. Itu rahasia. Itu yang namanya rahasia. Resepku ini rahasia. Begitu. Dengan aku bisa memberikan informasi ini di dalam kemasan hanyalah bahan-bahan apa aja yang kugunakan.
Nah, gitu. Nah, ini perlu dikatakan juga, benar yang dibilang Dr. Janet bahwasanya di dalam satu sediaan farmasi jenis kosmetik atau skincare itu tidak, yang perlu kita pahamin adalah tidak boleh komposisinya isinya obat. Ya memang sediaannya sediaan farmasi tapi bukan obat. Karena klaimnya berbeda. Dia ada apa ya? Ada batasan-batasannya gitu loh. Walaupun sebenarnya asam tranexamat itu adalah jenis obat-obatan. Untuk kita ada asam tranexamat itu jenis obat-obatan secara oral atau injeksi. Nah, tapi di dalam kosmetik dia ada persentase yang itu masuk ke dalam sediaan farmasi tapi jenis kosmetik. Dan ada nilai ambang batasnya begitu. Dan itu menjadi rahasia dari si produsen dan pemilik produk. Nah, itu diatur oleh formulator. Formulatornya siapa? Adalah apoteker. Nah, makanya balik-balik lagi ya Mbak Switi, bahwasanya apalagi kalau Dedi ngomong seperti itu, kayak dia tuh udah menyalahi wewenang juga, udah lebih-lebih dari reduktif juga. Kenapa? Karena aku saja ya, aku aja nggak punya kapasitas, ya nggak usah lah wewenang ya, ngomong tentang persentase aja di dalam satu produk kosmetik. Aku merasa iya, satu nggak punya etika, dua aku nggak punya ilmu di situ. Kenapa? Karena yang memiliki ilmu itu adalah farmasi. Makanya di dalam satu regulasi, dalam membuat satu notifikasi produk skincare, itu PIC-nya ditunjuk oleh regulasi adalah apoteker, bukan dokter. Nah, sekarang jawab-jawab siapa? Dokter yang merasa dirinya detektif, yang merasa dirinya sebagai apoteker juga, yang merasa dirinya sebagai BPOM juga, dia merangkap. Jadi satu orang merangkap 1000 bayangan gitu loh. Dia kayak apa ya aku bilangnya? Ya balik-balik lagi aku bilang sinting lah ya gitu loh. Nah, makanya tadi balik lagi nih. Balik lagi nih tadi pertanyaanku seperti begini sebenarnya. Tadi belum terjawab nih. Ini mumpung ada Prof. Emran nih. Prof, dalam aturan itu, di dalam aturan surat yang dikeluarkan oleh si BPOM bahwasanya reviewers adalah seperti ini, udah ada ketentuannya. Yang punya legal standing dalam melaporkan itu siapa, Prof? Apakah brand owner atau si BPOM-nya atau keduanya bisa atau seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Aku ya Prof, aku pribadi kalau seandainya produkku yang direview seperti itu, aku maju. Bodoh amat. Nah, gitu. Nah, sekarang kan brand owner ini kan kebanyakan dia tidak mengerti dan dia takut ketika aku melaporkan ternyata benar nih hasil uji lab itu. Yang dia takutkan kan itu sebenarnya. Nah, apakah hasil uji lab yang benar dilakukan si manusia 1000 bayangan ini itu bisa dibenarkan oleh penyidik, nilainya ada nggak? Padahal itu belum dirilis oleh orang yang berwenang atau badan yang berwenang. Apakah itu ada nilainya? Begitu loh. Itu sih sebenarnya aku pengen banget itu sebenarnya bagaimana sih sehingga brand owner ini berani maju. Ya udah aku laporin aja BPOM sama si reviewers ini. Toh juga nanti yang itu tidak dinilai kok hasil yang itu. Nah, begitu loh. Ya, host, mungkin aku izin menanggapi sebelum Prof. Emran menjawab. Aku izin menanggapi jawaban dari Dr. Andreas ya. Dokter, kalau soal obat aku paham, tapi aku tidak bergerak di bidang skincare. Makanya ketika ada Dr. Andreas dan Dr. Janet yang dokter sekaligus bergerak di bidang skincare, aku tanya itu. Jadi intinya dokter, kalau di obat-obatan kita kan disebutin tuh semua komposisi harus disebutin persennya juga. Karena apa? Ini kan info yang harus disampaikan wajib detail disampaikan supaya masyarakat baca. Karena apa? Takut ada resiko tentang kesehatan masyarakat ya terganggu, entah dia punya alergi dengan bahan tersebut atau apa. Tapi aku baru tahu dan ini ilmunya terima kasih kalau di skincare disebutkan komposisi tapi tidak disebutkan namanya tapi tidak harus disebutkan komposisinya gitu dok ya, berapa persennya ya? Bukan komposisi ditulis itu wajib, tapi persentase. Ya, persentasenya tidak wajib. Kenapa? Karena ada yang namanya degradasi kimia di dalam satu komposisi itu kan banyak bahan di dalamnya. Nah, misalnya contoh gini Mbak. Nilai susut. Contoh begini nih. Ya, misal contoh begini Mbak. Contohnya begini Mbak. Ada satu bahan nih, gula lah kita anggap ya. Kita analogi yang gampang dicerna, gula nih. Nah, gulanya kita bikin 1 sendok. 1 sendok tuh misalnya 10 gram. Contoh begitu ya Mbak. Kemudian ada bahan lain yang masuk. Apa tuh yang bahan lain? Air.
apakah manisnya sama ketika misalnya bahan air ini diberikan 2 gelas? Manisnya sama? Tidak, berbeda. Apakah kalau bahan yang 2 gelas ini kemudian diguncang-guncang, diaduk-aduk, dikocok-kocok, nah itu apakah dalam proses pengiriman ke ini, ke pendistribusian, apakah rasa itu sama? Tetap manisnya masih tetap enak, kan begitu. Nah, itu dia yang menjadi acuan bahwasanya tidak mewajibkan. Nah, kalau obat berbeda, kenapa? Obat itu usernya siapa? Dokter. Dokter itu butuh berapa dosisnya untuk menghitung aku butuh anak-anak ini dengan berat badannya sekian, aku butuh paracetamol sekian miligram. Kenapa? Yaitu usernya kami. Ya, setuju. Begitu. Jadi aku butuh itu. Kalau nggak ada itu, ya gimana aku bisa memberikan obatnya? Bagaimana dia bisa sembuh? Karena klaimnya kan menyembuhkan. Mm-mm. Kalau skincare kan merawat. Iya. Berarti Begitu. oknum ini aku lihat, Menyembuhkan. Dok, kalau oknum ini aku lihat 1000 bayangan punya ada waham nggak kira-kira ya? Wah, itu Sangat, orang sangat, ini. sangat. Kalau nanti Waham kalau aku yang kebesaran menjawab sangat. itu kalau nanti aku yang menjawab, nanti aku jadi 1000 bayangan, bukan psikiater aku. Jadi ikut-ikutan Tapi waham psikiater. kebesaran ada, waham kebesaran ada. Iya, waham kebesaran. Oke, pertanyaanku mirip dengan Dr. Andreas ya kepada Prof. Emran, tapi ada tambahan dikit Prof. Emran. Kalau aku ya, menurut aku nggak fair ketika seorang owner ya sampai dituntut dan akhirnya masuk ke dalam sel, padahal harusnya juga BPOM bertanggung jawab karena dia juga yang mengeluarkan izin. Mungkin harusnya ya, kalau menurut aku dia juga komplain dong ke BPOM lah, BPOM, kok aku bisa dituntut begini, kok aku dibilang produkku nggak bagus, padahal kan kamu sudah memberi izin sama produkku. Itu kira-kira menurutku ada ketidakfairan di sini, Mr. Z. Dan itu aku sama dengan Dr. Andreas, kira-kira siapa yang punya legal standing menuntut atau Betul. menggerakkan ketua BPOM biar huru-hara ini berhenti gitu loh. Itu aja, Betul. makasih. Silakan Prof. Disebut pertama tadi Prof. Iya. Jadi begini, kalau BPOM tuh hanya artinya sifatnya regulator dan administratif. Jadi kalau kaitannya dengan ini berarti itu kan dia standarnya itu deliknya itu delik aduan. Berarti pemilik produknya. Hanya saja begini, kaitannya dengan kewenangan BPOM maka akan dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Nah, administratif itu kaitannya dengan legalitas yang tadi dijelaskan panjang lebar itu loh, ya kan? Izin dan sebagainya. Yang kedua faktual itu bahwa memang iya produk itu isinya dan sebagainya itu memang ada. Jadi memang kalau kita bicara legal standing itu memang kaitannya dengan delik aduan, maka pemilik produk hanya saja akan dibantu oleh BPOM karena kan izinnya dari sana ya. Ini kita komparasikan aja dengan kasus ijazah palsu lah. Kalau misalkan saya dikatakan ini ijazah saya palsu, berarti kan yang memiliki legal standing saya untuk melaporkan itu. Nah, lalu kemudian nanti katakanlah kita anggaplah universitas yang menerbitkan itu kan kemudian dimintakan verifikasi administratif dan verifikasi faktualnya kan. Nah, itu sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya BPOM nggak dia posisi untuk memiliki legal standing untuk melakukan pelaporan. Yang memiliki legal standing itu adalah si pemilik produk itu sendiri. Itu sebenarnya. Oke, Karena kan sifatnya hanya regulator. regulator. Ya artinya Prof, kita nih Siap. dalam melaporkan kalau ini adalah delik aduan lah. Delik aduan berarti kan kita si korban nih yang merasa ada kerugian material, dia yang melaporkan kan begitu Prof. Ya. Nah, kemudian waktu dia melaporkan, hasil uji lab yang dilakukan si 1000 bayangan ini, apakah itu nilainya ada? Ya itu nggak ada nilainya karena kan kaitannya dengan otoritas. Iya. Jadi, alat bukti itu dianggap unlawful illegal evidence, alat bukti yang tidak memiliki diperoleh secara melawan hukum. Oke, sekalipun karena- Prof,
sekalipun itu misalnya ternyata dalam prosesnya itu BPOM dilibatkan dan hasilnya itu benar nilainya itu bagaimana, Prof? Jadi begini, kalau kaitannya dengan pro justisia, berarti dia itu sandarannya adalah due process of law. Nah, jadi cara memperoleh alat bukti itu akan menentukan validitas dari alat bukti itu sendiri dan bobot pembuktian dari alat bukti itu sendiri. Kalau katakanlah alat bukti itu kita yakini bahwa alat bukti itu benar adanya, tapi cara memperolehnya tidak benar, maka tetap aja itu nggak boleh karena kaitannya dengan apa? Prosedur. Nah, Oke. dia sudah terbantahkan dengan prosedur. Jadi kalau caranya salah, hasilnya nggak dibenarkan. Maka itu BPOM itu memang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai untuk memiliki otoritas untuk menentukan A, B, dan C. Salah satunya adalah mereview dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus kaitannya dengan seperti ini, maka penyidik harusnya meminta rekomendasi dari BPOM. Nggak bisa melakukan nggak bisa hanya mengambil dari individu itu kan nggak boleh, karena kan individu nggak memiliki kewenangan. Kewenangannya ada pada BPOM kan. Maka kalau kita baca di pasal 4 peraturan BPOM itu menyatakan bahwa BPOM lah yang berwenang. Dan undang-undang memang secara atributif diberikan kepada BPOM, bukan kepada pribadi. Ya, itu Oke. sebenarnya. Artinya begini, Prof. Biar lebih lebih menegaskan untuk pemahaman aku nih, Prof. Artinya ketika ketika si brand owner ini melaporkan, itu menitik beratkan prosedurnya. Ya, Prosedur dia dalam melakukan uji lab tersebut. Walaupun nanti di dalam contohnya kan si penyidik ini kan pasti meminta keterangan nih, meminta keterangan ahli misalnya dari BPOM. Nah, berarti BPOM ini hanya sebatas memberitahu prosedurnya, bukan dia mengecek produk itu dan nilainya sama. Bukan begitu ya, Prof? sorry, ulang. Sorry. Begini, berarti kalau misalnya nih, masuk nih laporannya nih, Prof. Nah, masuklah ke tahap lidik dan sidik lah, contoh gitu ya. Dalam proses lidik ini kan mengambil ahli nih, memanggil ahli. Nah, ahlinya kan dari BPOM nih, Prof. Nah, Ya. batasan dari penyidik ini atau si BPOM ini untuk menguatkan unsur dari pelaporan ini adalah prosedurnya, bukan nilainya. Ya, jadi begini. Kalau dia tunduk pada prosedur, kalau misalkan ada indikasi kaitannya dengan obat-obatan yang memang diproduksi secara melawan hukum, maka kita ini harus berkoordinasi dulu kepada BPOM. Nah, hasil dari temuan BPOM itu akan direkomendasikan kepada penyidik. Jadi BPOM itu nggak masuk di tengah, tapi dia masuk di awal. Katakanlah nih saya ada dugaan kaitannya dengan ada satu produk yang saya duga A, B, dan C lah. Saya kemudian melaporkan itu kepada BPOM. BPOM kemudian melakukan investigasi dan sebagainya. Kalau misalkan ada temuan yang kaitannya dengan tindak pidana, maka itu kemudian direkomendasikan oleh BPOM kepada penyidik. Nah, selanjutnya BPOM itu akan dimintakan keterangan, itu baik secara formalitas maupun materialnya. Kalau kita ikutin prosedur berarti begitu. Kaitannya dengan materialnya pun itu ditentukan oleh BPOM karena standarnya kan ditentukan juga oleh BPOM di awal kan. Itu. Iya. Jadi kalau misalkan ada bahan-bahan yang memang tidak memenuhi standar, berarti harus BPOM secara tegas menyatakan bahwa ini tidak standar. Standarnya tuh harusnya begini. Itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman penyidik. Itu sebenarnya. Boleh saya tambahin? Maksud aku gini, Nih, Prof. aku tambahin dulu, Dr. Andreas. Mungkin gini. Makin seru ya. Mungkin gini, ketika misalkan ada seseorang melaporkan dengan hasil uji lab mandiri, apa yang dilakukan BPOM? Ya kan? Nah, sebenarnya BPOM itu bukan memvalidasi hasil uji lab mandiri, tapi menguji ulang.
Karena uji lab mandiri itu kan hanya dasar pelaporan, bukan sebagai bahan bukti yang harus diverifikasi atau divalidasi oleh BPOM. BPOM akan Ya, melakukan setuju. uji Tepat, sendiri. tepat. Itu tepat sekali tuh, tepat. Yang Jadi tidak, disampaikan Mr. Blind itu benar, tepat itu. Saya setuju itu. ya tidak boleh BPOM hanya memvalidasi, oh ini boleh nih, ya bener-bener nih. Nggak bisa begitu. BPOM harus menguji ulang. Karena itu hanya sebagai bukti permulaan. Itu hanya lampiran laporan. Uji lab mandiri itu hanya, ya kan, atas dugaan Iya, awal. Nah, oke. fungsinya PPNS itu nanti akan menguji. Maka yang pro justisia adalah produknya BPOM. Iya, paham. Aku paham itu, Mr. Blind. Nah, tapi Ya, ternyata hasil yang dia berikan uji itu, yang diuji dia ini adalah sama persis dengan yang sama persis yang untuk rilis hasil BPOM. nilai ya, bukan prosedur ya. Nilainya itu sama persis seperti yang BPOM dapatkan. Nah, apakah nilai itu yang menjadi patokan atau prosedurnya dalam proses penyidikan, dalam proses si hukum ini, pelapornya? Begitu loh. Ya, Berarti yang, pada akhirnya berarti nilainya. yang digunakan, berarti yang digunakan itu adalah hasil yang dirilis oleh BPOM. Iya, nilainya akan jatuh di situ. Misalkan contoh ya, sama-sama nilainya, baik yang uji lab mandiri maupun yang dirilis BPOM sama persis kan, Dok. Ya, maka yang akan dititik beratkan pada hasilnya itu tadi, yang dirilis oleh BPOM. Tetapi kan bukan berarti BPOM memvalidasi, bukan berarti begitu juga. Gitu loh. Jadi ketika dia melampirkan bukti itu, maka akan hanya sebagai syarat administratif ya, dalam melakukan pelaporan terhadap BPOM. Itu akan dikesampingkan. Hanya sebagai input bahwa ini ada kecurigaan. Lalu kemudian BPOM melakukan uji mandiri sendiri, uji sendiri ya. Uji ulang, uji kembali. Nah, maka hasilnya itulah nanti yang akan menjadi rilisnya BPOM. Namanya validasi. Bukan validasi juga kalau validasi nanti hasil uji lab yang menjadi laporan divalidasi. Bukan, jadi mengeluarkan lagi uji baru yang memang ujinya BPOM. Pasti akan bukan dari laboratorium yang sama. Ya bukan. Namanya apa itu? Itu hari namanya. Kalau yang pertama itu kan SIG. Kalau yang dipakai di luar mandiri itu, tapi kalau di BPOM kan beda dia namanya. Yang terakreditasi oleh BPOM bisa bermitra, BPOM bisa bermitra, bisa punya sendiri. Kalau di Balai POM ada, di Badan POM ada, sampai di tingkat kabupaten itu loka namanya. Hasil yang bisa dipertanggungjawabkan lah, begitulah. Ya, nah kemudian bukan melihat dari prosedurnya, tapi melihat dari rilis BPOM itu sendiri nantinya, produk itu. Nah, termasuk pemberian sanksi dan segala macam itu. Itu kemarin tadi sempat ku pertanyakan juga sama Prof. Emran itu. Karena menurut penjelasannya Prof. Ikrar ya, ketika dia melakukan investigasi, ya penyelidikan dan penyidikan di tahap internalnya, itu dia yang akan merekomendasikan temuan itu ke kepolisian. Ini frasa Mr. Blind ini tepat. Jadi sebenarnya itu bukan pelaporan, tapi itu temuan sebenarnya. Karena kaitannya dengan kewenangan kan. Betul. Kalau pelaporan berarti masyarakat. Tapi kalau kaitannya dengan otoritas berarti kewenangan. Kalau misalkan dia kewenangan berarti temuan. Nah, temuan itu kemudian direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Nah, berbeda dengan kasusnya si siapa namanya tadi? Si Gosip ya? Nah, kalau Gosip itu pelaporan tuh. Iya. Ya, karena ada produk ilegal yang beredar ya. Nah, itu boleh tuh. Tapi kalau yang satu ini ya temuan mestinya sebenarnya sih. Nah, cuman aku punya sesuatu yang menarik yang sempat kudiskusikan juga dengan dengan Mr. Z, dengan Dr. Andreas pada waktu itu ya. Bagaimana ketika ini barang kan belum ada pelanggaran. Ketika izin edarnya keluar dan kemudian dijual,
Berarti barang ini legal. Tidak ada pelanggaran di situ kan? Oke. Oke. Nah, ketika misalkan ada temuan atau kecurigaan dari masyarakat melaporkan, lalu kemudian ada penyelidikan, terdapat temuan, lalu kemudian melakukan penindakan. Saat itu juga baru status itu berubah kan, Prof? Satu si barang ini, barang yang awalnya tadi tidak kenapa-napa, karena legal dia beredar, ketika ada penindakan, pencabutan izin edar, lalu kemudian penarikan barang dari pasaran, ya kan? Ini saya memantau Ya, saat itu juga berubah kan status barang itu, berarti tidak boleh beredar kan? yang begini. Nah, Ya, setuju. kalau dia beredar dijual kembali oleh si produsen, maka dia melanggar, ya kan? Ada perbuatan pidana di situ. Tapi bagaimana kalau dia menaati sanksi itu, Prof? Ya, Jadi berarti kalau sebelumnya kan tidak ada misalkan sudah larangan ini. Ya, tapi artinya itu kan ada dua tadi itu. Ada satu sanksi administratif, yang satu sanksi pidana ya. Kalau misalkan sudah dilarang, berarti kan harus ditarik kembali. Nah, ditarik Iya, kembali itu merupakan konsekuensi dari sanksi administratif tadi. betul. Nah, tapi kalau misalkan masih sengaja aja diproduksi sama dia, diperjualbelikan, berarti kan sanksi Pidana administratif tadi dia dilanggar, berkembang menjadi sanksi pidana. betul. Iya, itu sih. Lalu bagaimana kalau dia taat misalkan? Saat itu juga stop, barang itu dimusnahkan, izin edarnya dicabut, barang ditarik, dimusnahkan. Dia taat. Apakah Ya taat berarti kan, berhenti sampai di situ? ya berhenti sampai di situ. Berhenti Berarti sampai di tidak situ. boleh dipidana kan? Konsekuensinya ketika nggak boleh dipidana. Itu tidak